Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pop-up Materi Metamorfosis Kupu-Kupu di kelas 4 SD Negeri 08 Lembah Melintang, Pasaman Barat. Baiklah, nama saya Yulia Fitri, BP 17282. Baiklah, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana sekarang ini di Indonesia sudah menerapkan kurikulum 2013, yang mana pembelajarannya menggunakan pendekatan tematik, dan guru dituntut harus kreatif dalam mengelola pembelajaran. Media pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, apalagi di masa pandemi COVID-19, yang sistem pembelajarannya dilakukan dengan cara bershift. Seharusnya seorang guru mampu membuat media yang menarik dan bervariasi saat memberikan materi pembelajaran IPA, sehingga peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dan materi pembelajaran pun tersampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik merasa senang dan tidak bosan saat pembelajaran IPA sedang berlangsung. Serta mereka menganggap pembelajaran IPA itu menyenangkan dan sama sekali tidak membosankan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, yaitu pada tanggal 27 Desember 2020 terhadap guru kelas 4 SDN 08 Lembah Melintang, mengatakan sejauh ini pada pembelajaran IPA materi metamorfosis kupu-kupu, guru mengalami kesulitan dalam menentukan media yang cocok untuk metamorfosis kupu-kupu dan daur hidup hewan tersebut. Dan saat ditanya, guru mengatakan hanya menggunakan media gambar yang ada pada buku siswa, dan terkadang guru menuliskan proses perkembangan metamorfosis kupu-kupu tersebut secara konvensional di papan tulis, sehingga peserta didik merasa pembelajaran itu membosankan. Dan berdasarkan uraian di atas yang menggambarkan kondisi pembelajaran di sekolah dasar, perlu dilakukan perbaikan, pengembangan serta inovasi untuk memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran khususnya yaitu pembelajaran IPA yang kiranya dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran tersebut. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pop-up Book Materi Metamorfosis Kupu-Kupu di kelas 4 SD Negeri 08 Lembah Melintang, Pasaman Barat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana validitas media pembelajaran IPA berbasis pop-up book pada materi metamorfosis kupu-kupu di kelas 4 sekolah dasar. Sedangkan tujuan dari pengembangan penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pengembangan media ini adalah untuk mengetahui validitas media pembelajaran IPA yang berbasis pop-up book pada materi metamorfosis kupu-kupu di kelas 4 sekolah dasar. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran pop-up book. Media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk siswa kelas 4 di SDN 08 Lembah Melintang, Pasaman Barat. Media yang dikembangkan sesuai dengan KD dan indikator, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada metamorfosis kupu-kupu. Adapun spesifikasi produknya yaitu, yang pertama ada sampul buku, selanjutnya halaman selanjutnya ada KD dan indikator. Halaman selanjutnya ada uraian materi tentang penjelasan dari proses metamorfosis kupu-kupu tersebut. Dan halaman terakhir yaitu ada rujukan. Selanjutnya itu manfaat pengembangan. Setelah pengembangan dilaksanakan, hasil pengembangan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pendidikan dan menambah sumber media pembelajaran. Adapun manfaat secara praktisnya, yaitu bagi peneliti, yang pertama untuk bagi peneliti, yang kedua bermanfaat untuk peserta didik, yang ketiga bermanfaat bagi guru, yang keempat bermanfaat bagi sekolah, dan yang kelima bermanfaat bagi peneliti yang lain. Selanjutnya yaitu asumsi keterbatasan pengembangan. Dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis pop-up book ini,
Peneliti berasumsi bahwa dengan adanya media pembelajaran ini, maka peserta didik akan lebih mudah memahami dan menerima informasi materi pembelajaran metamorfosis kupu-kupu melalui media pop-up book tersebut, dan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat tercapai. Adapun keterbatasan dari pengembangan ini adalah produk yang dihasilkan hanya terbatas pada materi metamorfosis kupu-kupu di kelas 4 sekolah dasar. Pada penelitian ini, pengembangan media pembelajaran hanya sebatas media pop-up book saja. Selanjutnya itu definisi istilah. Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka diberikanlah definisi operasional berisi istilah-istilah yang ada dalam penelitian. Yang pertama yaitu pengembangan media. Pengembangan media Pengembangan media adalah proses suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran dari seorang guru kepada peserta didik. Yang ketiga, media pop-up book. Media pop-up book adalah suatu media pembelajaran berupa media 3 dimensi yang memiliki bagian yang dapat bergerak dan memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang bergerak ketika halamannya dibuka. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama ada pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah media berarti perantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala alat bantu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan untuk keterampilan peserta didik sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran efektif. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran. Media pembelajaran berciri-ciri yang pertama, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audionya. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya, seperti objek atau benda yang terlalu besar. Dan dengan adanya media ini, kita bisa mewakilkan objek yang tidak bisa kita bawa ke kelas, jadi bisa diamati oleh siswa. Yang ketiga, yaitu dapat mengatasi sikap pasif peserta didik seperti meningkatkan kreativitas dan memungkinkan anak-anak belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang keempat, dapat merangsang dan menyamakan pengalaman menimbulkan persepsi yang sama. Yang kelima, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menumbuhkan motivasi belajar. Yang keenam, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga siswa dapat lebih menguasai pembelajaran. Yang ketujuh, manfaat dari media pembelajaran ini adalah metode mengajar guru lebih bervariasi sehingga siswa tidak merasakan bosan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual ini adalah segala sesuatu media yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Misalnya ada gambar dan sebagainya. Yang kedua, media audio. Media audio ini adalah media pembelajaran yang bisa didengarkan dengan telinga. Contohnya seperti musik, televisi, ataupun berupa video. Yang ketiga ada media audio dan visual. Media pembelajaran audio visual ini adalah sesuatu media yang dapat dilihat tapi dapat juga didengar. Contohnya yaitu video yang ada animasinya dan memiliki bersuara. Yang keempat ada media serbaneka. Media serbaneka adalah media yang dapat dilihat, yang dapat didengar dan bisa digunakan di mana saja. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran pop-up book. Dalam Shortcut pada tahun 2018 menjelaskan media pembelajaran
Pop-up book adalah berisi gambar yang bisa ditegakkan dan bergerak ketika halamannya dibuka serta menampilkan gambar yang menarik dan indah sehingga membuat kesan menakjubkan. Pop-up book adalah sebuah buku yang bernuansa 3 dimensi dan menunjukkan visualisasi cerita yang menakjubkan dari adanya gambar yang bisa bergerak atau berdiri ketika halamannya dibuka. Selanjutnya ada jenis-jenis dari pop-up book. Jenis yang pertama ada yaitu transformation, yaitu bentuk tampilannya yang terdiri dari potongan-potongan pop-up book yang disusun secara vertikal. Yang kedua, folders, yaitu bentuk tampilan yang menggunakan unsur lingkaran dalam pembuatannya. Yang ketiga, jenis pull tabs, yaitu sebuah tab kertas geser atau bentuk yang ditarik dan didorong untuk memperlihatkan gerakan gambaran baru. Jenis yang keempat ada pepsaw, yaitu tampilan yang tersusun dari serangkaian tumpukan kertas yang disusun bertumpuk menjadi satu sehingga menciptakan ilusi ke dalam dan perspektif. Bentuk yang kelima ada korsel. Teknik ini didukung dengan tali, pita, atau kancing yang apabila dibuka dapat dilipat kembali berbentuk benda yang kompleks. Jenis yang keenam adalah box and cylinder, yaitu gerakan sebuah kubus atau tabung yang bergerak naik dan dari tengah halaman ketika halaman dibuka. Selanjutnya itu kelebihan dari media pop-up book. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan visualisasi metamorfosis kupu-kupu yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi, hingga gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka dan digeser. Yang manfaat yang kedua, memberikan kejutan dalam setiap halaman yang dapat mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka, sehingga pembaca menanti kejutan apalagi yang akan dibuka halaman untuk halaman yang berikutnya. Yang ketiga, memperkuat kesan yang ingin disampaikan pada metamorfosis kupu-kupu. Manfaat yang keempat, memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap metamorfosis kupu-kupu. Dan manfaat yang kelima adalah tampilan visual yang lebih berdimensi, membuat proses metamorfosis kupu-kupu semakin terasa nyata, ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Di balik kelebihan media pop-up book ini, pop-up book memiliki kekurangan. Adapun kekurangan yang pertama yaitu waktu pengajarannya cenderung lebih lama karena menuntut ketelitian yang lebih ekstra. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membuat media tersebut. Yang ketiga, menuntut perlunya ketelitian dalam membuat media pembelajaran tersebut. Yang keempat, risiko kerusakan terhadap media tersebut agak tinggi. Yang kelima, hasil yang terbatas hanya berupa tulisan dan gambar, sehingga tidak mampu menimbulkan fenomena yang bergerak. Selanjutnya itu pengertian dari metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis adalah suatu perubahan atau perkembangan biologi yang terjadi pada diri makhluk hidup yang berawal dari telur hingga menjadi dewasa secara sempurna dengan mengalami perubahan pada bentuk anatomi, morfologi maupun fisiologis. Perubahan yang terjadi pada fisik disebabkan oleh pertumbuhan dengan mengalami perubahan pada bentuk anatomi, morfologi, maupun fisiologis. Perubahan yang terjadi pada fisik disebabkan oleh pertumbuhan dan diferensiasi sel, baik secara radikal maupun dinamik. Adapun proses metamorfosis kupu-kupu yaitu yang pertama dari telur. Kemudian dari telur berubah menjadi larva, dan dari larva berubah menjadi pupa, dari pupa merubah menjadi kupu-kupu remaja ataupun kupu-kupu yang baru menetas, kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nanti kupu-kupu dewasa ini kupu-kupu dewasa ini akan mati. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Penelitian yang mengenai pengembangan media pembelajaran pop-up ini bukanlah penelitian yang pertama, melainkan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Puja Gaesang Rahayu pada tahun 2017, yang mana judul penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran pop-up metamorfosis kupu-kupu materi daur hidup hewan lingkungan sekitar pada siswa kelas 4 STN Peptok Mejo. Adapun hasil dari penelitiannya itu menunjukkan hasil belajar siswa setelah menggunakan media pop-up metamorfosis kupu-kupu dengan MEAN sebesar 85,5 lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa tanpa menggunakan media pop-up book.
metamorfosis kupu-kupu dengan mean sebesar 65,0. Penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Maria Rikaira Andung pada tahun 2017, yang mana judul penelitiannya adalah Pengembangan Media Pembelajaran Konvensional Pop-up Book Materi Pokok Daur Hidup untuk Siswa Kelas 4 SD Negeri Karasan 1, yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa media pop-up book layak digunakan dalam proses pembelajaran. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil dari validasi yang diperoleh dari 2 pakar media pembelajaran konvensional dengan skor rata-rata yang diperoleh dari 2 pakar media pembelajaran konvensional pop-up book, yaitu babak pertama adalah 4,62 yang menyatakan sangat baik, dan yang kedua skor rata-rata 4,75 yang mengatakan sangat baik. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Bima pada tahun 2018, yang mana judul penelitiannya adalah Pengembangan Media Pop-up Book untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku di Kelas 4 SDN 1 Pakunden Kabupaten Ponorogo, yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan kajian produk berdasarkan hasil validasi media kepada validator diperoleh persentase 97,79%, yang artinya sangat valid. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual yaitu yang pertama ada konsep. Konsep adalah tahap di mana kita menemukan tujuan termasuk identifikasi dan bahan kegunaannya. Tujuan dari penggunaan media ini adalah agar siswa dapat lebih mudah untuk mengerti dan memahami cara metamorfosis pada kupu-kupu dan membantu guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang kedua ada define. Pada define ini, penelitian sudah melakukan analisis pada media ini untuk KD 3.2 dan KD 4.3. Yang kedua, peneliti juga sudah melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa pada materi pembelajaran dari metamorfosis kupu-kupu. Yang ketiga, setelah dianalisis karakter siswa, dominan banyak karakteristik belajar siswa ke arah visual dan verbal. Selanjutnya adalah perancangan atau desik. Maksud dari tahap ini adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai sistem, gaya, visual, dan kebutuhan material untuk spesifikasi yang akan dibuat pada metamorfosis kupu-kupu berbasis pop-up book. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah yang pertama, pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya itu terbatasnya media pembelajaran materi kupu-kupu. Selanjutnya, siswa butuh media yang kontekstual. Selanjutnya, dihasilkan media metamorfosis berbasis pop-up book pada pembelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar yang sudah memenuhi standar kelayakan. Dan yang terakhir, pengembangan media metamorfosis kupu-kupu berbasis pop-up book pada pembelajaran IPA kelas 4 di sekolah dasar. Selanjutnya itu pada bab 3. Pada bab 3 ada metode penelitian. Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian pengembangan, yang mana menurut Sujadi pada tahun 2019 dalam Nenet Alfianika, metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia pada halaman 158, penelitian dan pengembangan atau research and development atau biasa disingkat dengan R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu model pengembangan yang digunakan peneliti adalah model pengembangan Borg and Goff dan dalam Sugiono. Masing-masing kedua ahli tersebut mempunyai 10 langkah dalam melakukan penelitian pengembangan itu. Adapun langkah yang pertama yaitu peneliti dan pengumpulan data. Langkah selanjutnya itu perencanaan, langkah ketiga yaitu pengembangan draft produk, yang keempat uji coba lapangan, yang kelima penyempurnaan produk awal, yang keenam uji coba lapangan, yang ketujuh menyempurnakan produk hasil uji lapangan, yang kedelapan uji pelaksanaan lingkungan, yang kesembilan penyempurnaan produk akhir, dan tahap yang ke-10 atau tahap yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Yang pertama definisi. Prosedur pengembangan yang peneliti gunakan adalah model pop-up book, yaitu buku berisi gambar yang bisa ditegakkan dan bergerak ketika halamannya dibuka, serta menampilkan gambar yang menarik dan indah sehingga membuat kesan menakjubkan. Adapun analisis KD indikator yaitu yang pada KD
3.2. Adapun KD-nya itu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya, yang mana indikatornya adalah 3.21 menguraikan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, 3.2.2 menentukan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, 3.2.3 memerinci upaya pelestarian siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Kemudian KD 4.2 yaitu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan hidup sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Adapun indikatornya yaitu 4.2.1 mendiskusikan skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Indikator 4.2.2 menunjukkan slogan skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu analisis konsep. Pada penelitian ini, konsep yang dipelajari yaitu mengenai konsep metamorfosis pada kupu-kupu. Konsep ini diambil berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan. Untuk memberikan pengertian mengenai konsep metamorfosis kupu-kupu, maka pengertian metamorfosis adalah perubahan ataupun perkembangan biologi yang terjadi pada diri makhluk hidup yang berawal dari telur hingga menjadi dewasa sempurna dengan mengalami perubahan dan bentuk anatomi, morfologi maupun fisiologis. Perubahan yang terjadi pada fisik disebabkan oleh pertumbuhan dan diferensiasi sel baik secara radikal maupun dinamik. Dan metamorfosis ini terbagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu dalam Anita Anggraini pada tahun 2013 halaman 47. Selanjutnya itu analisis konsep. Pada penelitian ini, konsep yang dipelajari itu mengenai konsep metamorfosis pada kupu-kupu. Konsep ini diambil berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan. Untuk memberikan pengertian mengenai konsep metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis adalah perubahan ataupun perkembangan biologi yang terjadi pada diri makhluk hidup yang berawal dari telur hingga menjadi dewasa secara sempurna dengan mengalami perubahan pada bentuk anatomi, morfologi maupun fisiologis. Perubahan yang terjadi pada fisik disebabkan oleh pertumbuhan dan diferensiasi sel baik secara radikal maupun dinamik. Dan metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya itu ada desain. Pada tahap desain ini ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media, yang pertama ada kertas manila, kertas karton, gambar animasi proses metamorfosis kupu-kupu, gunting, lem kertas, double tip, penggaris, dan pensil ataupun pena. Adapun langkah-langkah dari membuat media yaitu yang pertama pada gambar pertama. Pada gambar pertama ini peneliti memberikan media yaitu tentang pengertian ataupun penjelasan mengenai metamorfosis. Pada gambar yang kedua, di gambar yang kedua ini peneliti membuat skema ataupun daur hidup ataupun proses perubahan wujud dari metamorfosis kupu-kupu tersebut secara utuh. Yang ketiga, pada tahap yang ketiga ini peneliti menjelaskan dari satu persatu dari tahap proses perubahan metamorfosis kupu-kupu, yang mana pada gambar ketiga ini ada yaitu tahap ulat, yang mana ulat menempel pada daun ataupun pada bunga. Tahap yang keempat yaitu tahap kepompong, di mana dalam media tersebut ada sebuah kepompong yang menempel pada bunga ataupun pada pohon. Pada gambar yang kelima yaitu tentang perubahan metamorfosis kupu-kupu tersebut, dimulai tadi dari telur, ulat, kepompong, dan sekarang berubah menjadi kupu-kupu. Dan pada tahap ataupun langkah yang keenam, di situ peneliti kembali menjelaskan yaitu tentang proses dari perubahan metamorfosis kupu-kupu tersebut. Dan di halaman terakhir itu ada berupa soal dan sedikit kunci jawaban. Selanjutnya itu lokasi ataupun waktu penelitian. Lokasi peneliti yaitu akan dilakukan di kelas 4 SDN 08 Lembah Melintang, Pasaman Barat. Waktu penelitiannya ini akan dilakukan pada semester 2 tahun ajar 2020 sampai 2021 pada kelas 4 SDN 08 Lembah Melintang, Pasaman Barat. Adapun jenis datanya yaitu jenis data dan sumber datanya. Jenis datanya itu digunakan dari penelitian adalah data
kualitatif yang merupakan data yang berwujud angka seperti angket yang telah diisi oleh guru dan siswa. Adapun sumber datanya, sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi seperti hasil wawancara dengan guru serta nilai tengah semester siswa. Adapun teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi, wawancara, dan melalui angket. Adapun instrumen penilaiannya yaitu ada lembar validasi, angket praktikalitas, ataupun angket respon dari guru dan dari siswa. Adapun teknik analisis data yang pertama, analisis validasi, yaitu rumusnya nilai validasi sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dan dikali 100%. Analisis praktikalitasnya yaitu nilai praktikalitas sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Baiklah, itulah penampilan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika ada kritik ataupun saran ataupun pendapat dari teman-teman semua, silakan teman-teman berikan pendapatnya di kolom komentar. Baiklah, itulah penampilan saya dari Ulia Fitri 17782. Mudah-mudahan dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.